Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah nikmat sehat, kesempatan, sehingga pada tahun ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang diimpikan oleh seluruh umat manusia. Orang yang sudah meninggal masih memimpikan untuk bisa bangun lagi untuk menjalankan meskipun hanya 2 rakaat salat saja. Marilah kita yang masih diberikan kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat ini dengan cara apa? Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghafara lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa yang menjalankan qiyam Ramadan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala darinya, maka diampunilah dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang salam dari Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita ucapkan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan apa? Qiyam Ramadan ini. Qiyam Ramadan itu apa sih? Qiyam Ramadan itu ibarat seperti dengan qiyamul lail yang lainnya. Qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih dalam bahasa Arab yang artinya adalah sholat istirahat, sholat yang dijalani oleh umat muslim setelah sholat isya. Sholat tarawih ini dilakukan berjamaah, dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabatnya. Tujuan dari sholat tarawih ini adalah untuk mensiarkan tentang syiar-syiar Islam, yang salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai selesai. Ada yang menjalankan 11 rakaat bersama witir, ada yang 23 rakaat bersama witir, dan dua-duanya ada dalilnya masing-masing yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa sih keutamaan dari sholat tarawih ini? Keutamaan yang pertama adalah barang siapa yang menjalankan sholat tarawih akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi. Poin penting yang dari hadis tersebut yang harus kita pahami adalah diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala asalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci di sinilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun sekecil apapun, kita tidak boleh mensekutukannya. Karena ibaratnya ketika kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita menduakan istri atau suami kita saja, pasti mereka akan cemburu, pasti mereka akan merasa marah. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan kehidupan kita sampai saat ini. Maka ketika kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Imam Nawawi menyampaikan bahwa dosa-dosa apa saja yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mengharap pahala dari Allah dan keimanan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah sholat tarawih sama dengan sholat semalam penuh atau sholat semalam suntuk. Itu berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Dar, bahwa ketika Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh keluarganya, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjalankan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka sama pahalanya dengan sholat semalam suntuk. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan apakah kita mampu sholat semalam suntuk? Nggak mungkin, kita nggak mungkin mampu. Kita sholat tarawih saja yang mungkin menjalankan 23 rakaat pasti merasa capek, ngantuk, haus, itu pasti akan kita rasakan. Maka Rasulullah menyampaikan ini sebagai motivasi bagi kita, motivasi untuk kita selalu menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar pahalanya itu sama dengan sholat semalam suntuk, meskipun kita hanya sholat sebanyak 11 rakaat saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 manfaat tadi semoga dapat menambah, memotivasi kita semua di bulan Ramadan ini. Jangan kita lewatkan sedetik waktu pun hanya untuk hal-hal yang sepele. Manfaatkan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya kita menjalankan sholat tarawih kita. Jangan sampai kita sekali saja tidak menjalankan sholat tarawih, dan usahakan kita bersholat tarawih bersama imam di masjid berjamaah agar mendapatkan 2 keutamaan tadi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.